Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataila dengan NPM 06.2024107802. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dosen praktikum jaringan komputer. Di sini mungkin akan saya bagi beberapa part, ada yang soal nomor 1 sama soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk soal nomor 1 ya. Di sini kita disuruh melakukan konfigurasi DNS server, web server, dan FTP server pada Ubuntu dengan IP server 192.168.50.1 menggunakan domain praktikum.com dan memakai subdomain www.praktikum.com, ftp.praktikum.com, lalu mail.praktikum.com. Lalu kita buat web server yang bisa menampilkan nama npm kelas, lalu konfigurasi FTP server sehingga kalian dapat upload file, download file. Lalu pastikan domain dan seluruh subdomain dapat di resolve, website dapat diakses melalui browser menggunakan www.praktikum.com, lalu FTP dapat diakses menggunakan ftp.praktikum.com. Oke, untuk langkah pertamanya mungkin bisa kita ubah dulu IP server kita di 192.168.50.1 ya. Kita langsung ke Ubuntu server aja. Ini kita ketikkan nano etc netline. Nah, ini saya menyimpan netline saya di file 50 cloud image. Di sini sebelumnya sudah saya ubah untuk IP-nya di 50.1. Nah, jika sudah diubah kita save aja, kita jalankan netline apply untuk mengapply netline yang sudah kita perbarui. Setelah sudah netline apply, selanjutnya kita mungkin daftarkan dulu ya domainnya ini di bin 9. Kita masuk aja ke ini di nano etc bin name.conf.local. Di sini sebenarnya juga sudah saya tambahkan. Yang pertama ada zone praktikum ya, untuk domain praktikum.com. Lalu di sini juga ada zone 50.168.2 untuk IP-nya. Lalu di sini untuk yang kelompok 1 ini untuk yang soal kedua. Oke, kalau sudah ditambahkan kita X, kita save. Selanjutnya kita daftarkan per subdomainnya ini di bin 9. Misalnya tadi kan sudah kita tambahkan praktikum.com, kita buat filenya praktikum.com ya. Nah, di sini di nano etc bin db.praktikum. Nah, di sini berisi informasi tentang IP-nya ya. Misalnya di subdomain www, IP-nya 51, FTP juga sama, email juga sama. Oke, lalu jika sudah buat subdomain seperti ini, kita sudah buat subdomainnya untuk www.praktikum sudah semua. Kita buat halaman web yang menampilkan nama npm kelas. Kita masuk aja ke Apache dulu. Sebelumnya kalau belum install Apache, kita install Apache dulu. Ini kebetulan sudah selesai install Apache. Kita tinggal nambahkan nano etc apache 2 set available. Nah, kita bikin file konfigurasi baru khusus praktikum. Nah, di sini tertera server name www.praktikum.com, lalu untuk routingnya di var www.html index. Ini nggak pakai index apa sih, nggak baca indexnya. Nah, file di routing ke var www.html. Lalu kita cek di file var www.html, kita di ls saja, kita change directory ke var www. Kita ls, di sini ada index.html. Kita coba akses index.html. Di sini sebelumnya sudah saya setting juga
Untuk webnya, untuk menampilkan npm dan nama, sini ada nama saya, lalu npm saya, dan kelasnya jaring komputer. Jika sudah, kita jangan lupa aktifkan site ini ya, menggunakan site. Nah ini, jadi menggunakan ini sudo a2nsite-praktikum.conf. Ini akan melakukan aktivasi kepada konfigurasi pada praktikum.com. Nah, kalau sudah enable gini, mungkin kita bisa langsung cek di Ubuntu client ya. Kita masuk ke Ubuntu client. Pada Ubuntu client, kita juga jangan lupa men-setting Ubuntu client agar satu gateway dengan IP server. Kita coba masuk dulu ke situ, kita cek di nano etc. Di sini sudah saya setting juga ya pada ENS34. Saya sesuaikan dengan IP-nya 50.2, lalu gateway-nya langsung ke gateway IP server. Setelah sudah, kita save aja. Kita coba dulu untuk ping ke domain www.praktikum.com. Kita coba ping aja www.praktikum.com. Nah, di sini sudah terhubung ya ping kita di 192.168.521. Kita juga bisa cek ns lookup www.praktikum.com. Nah, juga sini juga sudah ada informasi. Ini IP servernya masuk di 50.1, lalu ini portnya 53. Kita coba langsung cek aja di browser Firefox untuk akses file praktikum file praktikum tadi. Coba cek aja www.praktikum.com. Nah, ini ada yang error ya, AC to server. Saya dulu lah errornya mana. Kita cek dulu mana. Kita coba cek sistem CTL status Apache 2 nya sudah CD dulu, kita CD masuk ke ini sebenarnya nggak pakai ini situ. Nah, kalau ini ada typo, kita coba cek lagi L, start. Kita masuk lagi ke Ubuntu client, kita refresh. Nah, di sini sudah bisa ya. Di sini ada data mahasiswa, nama Abdurrahman seperti yang di file tadi, di file HTML ada npm sama kelas. Oke, selanjutnya kita konfigurasi FTP server ya. Pertama kita ke Ubuntu server dulu, kita install dulu ya. Kalau sudah install FTP server, kita tidak perlu install lagi. Ini saya sudah ya, apakah ada update. Ini saya pakai FSTPD. Nah, di sini udah install semua. Kita melakukan konfigurasi ke file konfigurasi file konfigurasi FSFTPD dengan mengetikkan nano cdc/fsftpd.conf. Nah, di sini kita setting dulu
Yang pertama ada listen address. Ya, listen address ini masuk ke IP server ya, lalu ini local enable yes untuk kita bisa login dengan akun local user. Ini buat enable untuk menuliskan filenya, permissionnya. Lalu nah ini jangan lupa di sound username kita pakai username omen ya untuk user lokal usernya. Ini chroot lokal user juga kita harus aktifkan. Oke, sudah itu aja. Kita cek alex, kita coba akses dulu FTP titik FTP titik praktikum praktikum.com FTP FTP praktikum ruang FTP. Login dulu menggunakan username tadi, password Ubuntu server. Nah, jadi kita sudah login successful ya. Oke, kalau sudah begini kita bisa langsung ke klien. Di klien ya, kita untuk memudahkan pengiriman file kita pakai FileZilla ya, sesuai dengan praktikum sebelumnya. Nah, sebelumnya kita harus setting dulu di site manager. Kita add new site. Di add new site kita isikan hostnya. Di sini hostnya kita pakai ftppraktikum.com dengan portnya itu 21 standar port untuk FTP. Ini description-nya kita default aja, login normal. Ini untuk username yang tadi kita pakai sama passwordnya. Nah, kalau sudah tinggal di connect. Ini kita oke. Nah, kalau sudah gini kita bisa dilihat ini directory listing successful ya. Nah, di sini ada local set ini di halaman klien saya, lalu di remote set ini di halaman server. Contoh saja kita mau mengirimkan file dari lokal klien ke server. Di sini saya mempunyai sebuah file. Saya kirim sebuah file. Misal saya mau mengirimkan sebuah file di folder FTP pada klien, saya akan upload di folder FTP ya yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba geser aja langsung ke sini. Nah, ini sebelumnya kan sudah ada, kita overwrite aja. Nah, kalau sudah di overwrite kita lihat statusnya di sini. Bisa lihat successful transfer ini dari home omen FTP ke FTP config.ing. Kita bisa langsung cek aja di server ya. Kita coba di ls. Nah, kita masuk ke folder FTP tadi yang kita isi di FTP. Nah, kita ls. Nah, di sini sudah ada ya config.png.1.php ya, yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Sini ya, config 1.php. Nah, jika sudah terkirim di sini maka sudah berhasil antara pengirim ke klien ke server. Selanjutnya kita coba mengirimkan file ke klien ya. Kita bisa menggunakan get lalu index. Kita coba kirimkan di sini kan ada file index.html. Kita coba kirimkan aja get index.html. Nah, ini sudah transfer complete. Kita cek di sini. Sini kita cek. Nah, di sini sudah ada juga index.html. Kita akan memindahkan file ini dari server ke klien dengan cara ini saja. Nah, lalu sudah ya starting download, file transfer successful. Jadi
file yang ada di server sudah kita berhasil download ke klien di folder Omen FTP. Ini untuk filenya. Oke, ini sudah berhasil. Baik, sekarang kita cek domain dan seluruh subdomain sudah dapat di resolve atau belum. Kita bisa cek aja langsung di sini. Kita coba ping masing-masing subdomain. Di sana tadi kan ada praktikum.com. Nah, sini sudah resolve juga di 50.1. Kita coba ping lagi. Tadi ada FTP praktikum.com. Nah, juga ini sudah sorry ping praktikum.com. Saya ini salah, praktikum. Nah, ini sudah juga resolve. Jadi total ada 3 subdomain dan semuanya juga sudah resolve. Pengiriman file antar klien dan server juga sudah berhasil. Di sini juga sudah berhasil tadi di server. Kita LS saja. Sini sudah ada filenya ya, config.ng lagi. Tapi semuanya sudah berjalan dengan normal. Untuk soal nomor 2 mungkin akan saya lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ataila dengan NPM 06.24.1.07802. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya atas soal nomor 1, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita disuruh buat konfigurasi mail server seperti mail kelompok di dd.com, lalu konfigurasi pin 9, postfix, autofigo, dan roundcube-nya. Buat minimal 3 akun email dengan ketentuan admin, user 1, user 2. Lakukan pengujian sehingga user 1 dapat mengirim email ke user 2, lalu user 2 dapat membalas email ke user 1, lalu admin dapat mengirim email ke seluruh user. Lalu konfigurasikan proxy server ya, pakai Squid, YouTube, Facebook, Instagram. Pengujian sisi klien ketika website tersebut tidak dapat diakses seperti DNS server, web server, myself, FTP server. Melakukan pengujian ya, website dapat diakses menggunakan domain, email antar user berhasil dikirim, dan FTP dapat melakukan upload dan download file, lalu website yang tetap tidak dapat diakses. Oke, langsung aja ke ini ya, server. Yang pertama kita harus membuat file mail kita ya. Sebelumnya sudah saya buat, kita tinggal akses saja di sini ya. Nah, di nano etc pin emitter kita tambahkan dulu domain kita di pin 9. Ini sudah saya tambahkan sebelumnya di sini zonkelompok1.com. Nah, jika sudah ditambahkan, kita jangan lupa juga buat file db kelompoknya ya. Di sini seperti ya. /bin/stp.kelompok. Nah, di sini isinya itu informasi tentang name server, host utamanya, mail server, web server ya. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita setting, selanjutnya kita setting untuk postfix ya, postfix. Kita setting postfix. Ini pakai ini. Nah, di postfix ini kita ubah pada bagian ini. Nah, ini jangan lupa SASL nya pakai Doficode. Lalu authentication-nya kita enable. Nah, ini kita ubah juga. Untuk my domainnya kita pakai sesuai domain kita kelompok1.com.
destinasinya juga kita sesuaikan. Lalu jangan lupa IP-nya ya, kita pakai IP 50.1, kita setting 50.0/24. Jadi kalau sudah gini kita keluar, save, keluar. Lalu jangan lupa yang terakhir kita setting roundcube-nya ya di var www.roundcube.config.inc. Nah, di sini kita ubah seperti IMAP host ya, kita akan pakai domain kelompok 1, lalu kita tambahkan juga portnya 143. Lalu di SMTP juga sama, kelompok 1 ini pakai SMTP pakai port 25. Untuk usernya kita kasih U, P, dan passwordnya P untuk memudahkan jika login, karena ini kita login pakai user root yang ada di server. Kalau udah gini kita save aja. Nah, ini kalau sudah kita save semua, kita coba langsung aja ke sini ya, ke Ubuntu client di Ubuntu desktop. Coba login dulu. Nah, oke, ini sebelumnya belum ini ya, belum setting proxy ya, belum ada proxy-nya. Kita refresh dulu. Untuk domainnya sudah sesuai, kita coba login mulai user 1, lalu passwordnya, lalu sudah masuk ke user 1 ya dengan domain kelompok 1.com. Kita coba bagi ke kontak dulu ya. Nah, di kontak kita coba, nah ini sebelumnya sudah saya tambahkan untuk user 2 ya, di user 2 kelompok 1.com ya. Kita langsung saja coba kirim email ya, di user 2 server. Kita coba halo. Ini misalnya tanggal aja, lalu tanggal 2 7 26. Nah, ini formnya user 1, tone-nya user 2 server ya, subjek hello. Kita send. Nah, message send successfully ya, kita send aja. Nah, ini sudah terkirim. Kita coba login di user 2 ya, kita logout dulu, kita login user 2, lalu maksudnya ya. Nah, di user 2 kita login. Nah, di inbox kita bisa lihat nih ada halo tanggal 276 yang terkirim dari user 1. Kita coba sebaliknya ya, kita klik, kita kasih nama user 2, user 1 ini server, lalu kita kasihkan emailnya tuh user 1 kelompok 1.com. Kita oke, save, successful save. Kita coba kirim email. Nah, kita kirim email, kita tambahkan nanti user 1 ini, kita klik misalnya apa ya, kita ketikkan hai, kita tuliskan jam sekarang jam 8.54. Oke ya sudah, kita klik send. Nah, message send successfully. Lalu kita coba akses di user 1 ya, sebaliknya ya. Kita login dulu, login lagi, tambah add ya. Nah, ini sudah ada di inbox saya. Nah, sesuai dari yang tadi kita kirimkan. Oke, langsung kita logout. Kita sekarang login admin ya. Oh iya, sebelumnya kan disuruh buat 3 user ya, ada user 1, user 2, user sama user 3 admin. Ini kita harus buat dulu ya, karena kita sudah buat tadi. Kita skip aja caranya. Passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke admin. Kita coba ke kontak dulu, kita tambahkan masing-masing user ya, sama user 1 server, kita
lagi nih server, emailnya ya user1 @kelompok1.com. seperti ini. Kita tambahkan shift, kita tambahkan lagi untuk user 2 nya. Ini user 2 kelompok1.com, seperti ini. Kita tambahkan, jadi sudah ada ini user 1 sama user 2. Di soal kita lakukan pengujian ini sudah kita lakukan, tinggal admin dapat mengirim email ke seluruh user. Kita coba langsung ke compose. Di compose kita tambahkan langsung 2 ya, 1 ya, tambahkan dulu 1, tambahkan lagi 2, jadi ada 2 user 1 user 2. Kita tes dari admin. Halo, saya admin. Kita coba send ya, message send successfully ya. Oke, tinggal kita coba cek di masing-masing inbox di user. Kita cek aja dulu di user 1. Nah, di user sudah ada ini ya, admin ya, dia tes dari admin, from admin. Nah, ini sudah ada untuk emailnya. Lalu kita cek lagi di user 2. Ini juga ada juga di user 1, user 2 ini, untuk admin. Oke, jadi untuk poin ini sudah selesai. Lalu konfigurasi proxy server Squid ya. Sebelumnya kita pergi ke server dulu ya. Nah, sebelumnya kita harus install dulu Squid, karena artikel sebelumnya sudah download Squid ya. Kita tinggal konfigurasi ulang aja ya Squidnya di nano /etc /squid configuration. Sini klik nah, kita setting ya untuk ACL nya, source nya kita dari IP server. Ini ACL block sites ya, kita menentukan apa aja yang diblokir ya, kan sesuai di soal, ada Facebook, Instagram, YouTube. Lalu kita kasih internal sites ya, untuk tidak memblokir website yang ada di lokal kita ya, yang sudah ditentukan, yaitu ada praktikum.com, nama kelompok1.com, sama mail kelompok1.com. Lalu ini ya, HTTP access allow internal access, jadi internal access di site-nya itu bisa terakses. Nah, ini Denny blocked site, ini masuk ke ACL tadi, allow LAN, allow localhost, HTTPS, ini Denny A. Seperti ini untuk konfigurasinya. Kalau sudah kita save ya, kalau sudah kita save, kita pergi ke client. Nah, di client kita ke Firefox, lalu pergi ke ini ya, ke proxy. Kita aktifkan proxy-nya, kan sebelumnya kan belum aktif ya, ini kita aktifkan ya. Tuh, untuk konfigurasi seperti ini. Ada IP server dengan portnya, ini juga pakai HTTPS, karena kalau YouTube, Facebook, Instagram itu pakai HTTPS, jadi kita harus mengaktifkan ini. Kita oke saja. Lalu kita coba akses ya, sudah aktif ya, aktif. Kita coba akses roundcube lagi ya, kita coba logout. Nah, ini masih tetap bisa ya, kita refresh, ini juga masih tetap bisa. Kita coba tes kirim mail ya, apakah bisa dengan posisi proxy-nya menyala ya. Kita tes. Halo, ini ya, kita coba saja.
Nah ini message sent successfully, kita coba logout, kita login lagi user 2, apakah sudah terkirim. Nah ini sudah ada, berarti untuk domain kita yang kelompok 1 ini tidak terpengaruh oleh Squid ya. Dan juga untuk web praktikum yang sudah saya buat sebelumnya, ini juga sudah tidak terblokir oleh Squid ya. Kita coba langsung aja untuk Instagram, YouTube, dan Facebook ya. Kita coba www.instagram.com. Nah di sini tertera the proxy server is refusing connection ya. Firefox can connect the server at www.instagram.com. Nah ini kontak the network admin to make sure the proxy server is working. Nah ini karena kita memblokir Instagram, kita tidak bisa akses ya. Kita coba lagi mungkin di facebook.com. Nah ini juga sama, facebook.com juga tidak biasa diakses ya. Ini proxy server is working. Lalu kita cek lagi di www.youtube ya. Nah sama di youtube.com juga bisa. Kita cek juga lagi, coba di www.tiktok. Ini agak lemot, dan ada yang salah tuh. youtube.com lagi www.youtube.com. TikTok bisa, dan ini ada yang salah. YouTube tidak work. Oke, cek dulu lagi. Kita coba akses di Brave ya. Ini sudah sebelumnya sudah saya coba. Kalau mau ya. Ini sebelumnya kan sudah coba. Ini mungkin masalah dates-nya belum dates browser ya. Coba akses lewat sini aja, langsung di Brave youtube.com. Nah di sini juga tidak bisa ya, sama ya. Saya coba cek lagi memastikan yang lain. facebook.com dan juga tidak bisa. Kita coba cek lagi di Instagram. Instagram. Nah ini juga tidak bisa. Untuk memastikan lagi kita coba cek di www.tiktok ya. Nah ini TikTok bisa seperti ini karena nggak diblokir. Bisa sedikit lemot. Untuk di Brave settingannya agak berbeda ya, karena proxy-nya Brave ini ikut dengan proxy system. Jadi kita settingnya itu di network, lalu di proxy ini ya. Ini proxy, tapi agak lemot memang. Kita silang dulu aja. Nah sudah bisa, ini sudah bisa ya. Silang. Kita pergi ke tadi settingnya. Nah, ini proxy-nya sama seperti yang di Firefox, itu sama semuanya. Jadi sudah bisa terakses semua.
Dan untuk si web yang kita bikin juga nggak terlock oleh ini ya, Squid ya. Ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini proxy-nya nyala ya semuanya. Jadi sudah bisa semua. Nah, kita coba cek DNS servernya sudah bisa, web server sudah bisa, mail server sudah bisa. Lalu kita cek FTP server ya, FTP server. Kita sebenarnya kan pakai FileZilla juga ya. Kita coba cek aja. Ini kita file check manager, Ini kita coba langsung connect ya. Nah, ini connection successful. Nah, ini bisa kelihatan remote site. Nah, ini sudah ada foldernya. Kita coba kirim file ke server ya. Misalnya kita kirim file di file downloads di FTP aja. Kita coba kirim index.html lagi ya. Kita overwrite. Kita coba cek statusnya di ini. Ini ada jamnya 0732. Successful ya. Index.html. Lalu kita coba kembalikan lagi yang ini. Kita coba kirim dari server ke klien. Lalu kita baca. Dan juga successful transfer ya. Jadi sudah selesai semua. Website juga ini pengujiannya. Website dapat diakses, domain tadi kita coba akses bisa ya. Ini sudah bisa semua. Juga sudah bisa kirim file. Lalu email Anda user berhasil dikirim. Oke, ini juga pakai proxy dan tanpa proxy juga bisa terkirim. FTP dapat melakukan upload dan download file tadi juga bisa. Website yang diblokir tetapi tidak dapat diakses ya. Nah, ini sudah juga bisa semua. Oke, nah, overall sudah seperti itu semua. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.